Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Apa kabarnya saudaraku? Ada sukacita pagi hari ini? Haleluya. Mari saudaraku, pagi hari ini kita mau datang kembali di hadapan Tuhan dengan membawa setiap pujian syukur kita. Sebab kita tahu bahwa setiap keberadaan kita pagi hari ini semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus, kami tahu Tuhan, setiap keberadaan pagi hari ini kami semuanya hanya oleh karena anugerah-Mu. Dan oleh karena itu pagi ini kami mau datang di hadapan Tuhan dengan hati yang menyembah, dengan hati yang dipenuhi dengan kerinduan. Kami mau datang di hadapan Tuhan karena kami tahu hanya dekat Allah saja kami merasakan ketenangan. Hanya di dalam hadirat-Mu saja Tuhan kami boleh kembali dikuatkan, diteguhkan. Terima kasih Bapakku yang baik. Kami siapkan hati kami untuk memuji, menyembah dan mengagungkan Engkau. Mari hadir dan penuhi setiap hati kami dengan Roh-Mu yang kudus. Jamah dan lawat setiap hati kami ya Tuhan. Kami siap dan kami mau dipenuhi oleh hadirat-Mu. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang rindu, mari dengan penuh kerinduan kita mau datang di hadapan Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Rasa tenang hatiku, sertai jalan. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hidupku, mari katakan hanya dekat denganmu, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, kau perlindungan, sumber keselamatan bagi kami. Tinggal dalam hidup
hadapan Tuhan. Ku yakin Kau hari di sini. Kami rasakan kehadiran Tuhan, kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan sekali lagi dengan penuh iman. Lebih sungguh lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini. Kemenangan Yesus. Dengan iman katakan kesembuhan, kesembuhan terjadi, kelepasan, kelepasan terjadi di sini. Mari beri kemuliaan yang lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami yakin, kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami dapat menikmati kehadiran-Mu dan lawatan-Mu Tuhan. Sehingga setiap kami yang datang pagi hari ini, kami yang ada umat-umat-Mu, semuanya boleh menikmati lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji Engkau lebih dahsyat lagi. Kami mau terima kuasa Tuhan. Kami mau terima mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Sekali lagi saya rindu, mari beri kemuliaan yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Siap terima berkatnya Tuhan pagi ini. Haleluya. Kita percaya ketika Tuhan hadir di tempat ini, kita mau terima kuasa, kita mau terima kemenangan yang dari Tuhan. Haleluya. Mari angkat pujian buat Tuhan dengan segenap hati umat-umat Tuhan yang sudah ditebus. Haleluya. Telah ditebus dengan darah yang kudus. Kami angkat pujian bagi-Mu Tuhan. Pujian bagi-Mu. Oh haleluya. Kami baik
terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berdiri dan kemanapun kami melangkah, di situ penyertaan Tuhan ada bagi kami. Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu tidak pernah terbatas oleh apapun. Dan kami percaya saat ini juga, di tempat ini kami sudah terima kuasa dan kemenangan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami sungguh kagum dengan cara-Mu mengasihi dan mencintai setiap kehidupan kami Tuhan. Aku
berdoa sambut firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur buat kasih kuasa-Mu yang tidak terbatas. Dan saat ini Tuhan, ketika kami datang untuk memuji dan menyembah Tuhan, kami menikmati kehadiran-Mu, bahkan kami menikmati lawatan Tuhan itu terjadi, memulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami rindu untuk lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kami percaya pada pagi hari ini Engkau hadir di tempat ini. Engkau akan berbicara kepada kami secara pribadi. Dan kami berdoa urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Allah, supaya melalui perkataan-perkataan hamba-Mu, itulah yang menjadi isi hati Tuhan, untuk Tuhan ungkapkan dalam kehidupan kami semua. Biarlah firman-Mu itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Bekerjalah pagi hari ini Tuhan, karena kami siap untuk diberkati, kami siap untuk dibentuk, kami siap untuk ditegur oleh kebenaran firman Allah. Kami bersatu hati jikalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba untuk mengganggu jalannya pemberitaan firman Allah. Bersama-sama kami bersepakat, kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa pada pagi hari ini. Kami sungguh siap terima berkat firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah mendukung saya dalam doa walaupun belum selesai ya. Tetapi paling tidak ketika saya di Jakarta sehari di klinik utama Dr. Indrayana, saya berbincang-bincang dengan dokter sekaligus diagnosa, lalu kemudian dari situ saya diberi surat pengantar untuk ke Rumah Sakit Pusat Otak Nasional di Cawang. Di sana saya harus ketemu beberapa dokter, pemeriksaan buat kelengkapan tindakan ya. Jadi saya ketemu dokter gigi. Kenapa? Dokter gigi gusi, karena gigi saya kan separuh ini habis semua. Karena dulu cirinya seperti gigi, sakit gigi, dicabut sakit, terus akhirnya ternyata sakitnya ini ya. Jadi dokter bilang saya ingin pastikan bahwa tidak ada saraf yang ketinggalan, karena kalau ada saraf gigi yang ketinggalan itu jadi penyebab penyakitnya. Percuma saya tangani di sini kalau penyebab yang lain tidak teratasi. Itu satu. Jadi pada hari itu juga saya ketemu dokter gigi, anestesi, lalu kemudian ronsen gigi, torak, MRI. Terakhir ketemu dokter yang akan menangani tindakannya, Dokter Mustaqim Prasetyo, Dokter Tio. Lalu dia menjelaskan, Pak, dari gambar ini, dari foto ini, dia bilang jelas bahwa Bapak ini jadi karnial trigeminalnya terhimpit bukan oleh saraf tapi oleh vena ya. Jadi begitu dia katakan. Jadi saudara-saudara barangkali tahu bahwa di otak kita itu ada 12 cabang saraf, semua bermuaranya di kepala ya. Karnial 1 itu olfaktori, itu yang membuat kita bisa membedakan bau. Ada bau, saudara tahu mana bau terasi dan mana bau apa itu karena saraf olfaktori. Lalu yang kedua itu saraf optikus, ini yang membuat saraf yang bertanggung jawab memberikan informasi apa yang kita lihat dari retina ke otak ya. Lalu ada saraf yang ketiga itu okulomotor, itu saraf yang ada di mata. Jadi kalau saudara masih bisa bergerak, matanya bisa kedip-kedip, ya itu okulomotor masih sehat. Nah saya ini kena karnial yang kelima. Karnial yang kelima itu ada 3 titik dia daerah sini, itu sebabnya trigeminal. Daerah sini dan rahang. Itu tertekan vena. Nah penanganannya memang sistem terbarunya itu sistem
frekuensi ablasi digerak-gerakkan supaya terpisah. Tapi kalau seandainya itu tidak bisa, dicabut lalu dimasukkan. Saudara tahu suntikannya itu kayak biting sate, Pak. Ya, dari sini langsung ke otak. Lalu dimasukkan balon dari situ, dari alat suntik itu masukkan balon untuk mengangkat memisahkan itu. Ya, itu. Jadi saya nanti hari Rabu akan ketemu dokter balon lewat Zoom, dan buat kelengkapan ini. Jadi kalau sudah semuanya siap, saya akan kembali lagi ke Jakarta untuk tindakannya. Karena itu saya tetap mohon dukungan doa Bapak Ibu Saudara supaya segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik. Memang hasil rekam jantung saya itu ketika ketemu dokter anestesi, dia katakan ini Bapak rekam jantungnya 50-50. Saya tanya sejauh berapa Pak? Ya ini 50-50 gitu. Tetapi ketika dia ketemu dengan dokter Tio, dia katakan, Pak, pasien Bapak cukup hati-hati ya, jantungnya itu 50-50. Tapi sekali lagi bantuan doa Bapak Ibu Saudara tentunya akan membuat segala sesuatunya berjalan dengan baik, lancar, aman dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan kita sempurna, berkarya sempurna, dan karya juga keajaibannya sempurna. Terima kasih, puji Tuhan. Puji Tuhan, tetap berdoa karena doa melakukan apa yang tidak mungkin bagi kita. Amin Bapak Ibu. Jadi tetap dukung di dalam doa, sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin susah buat dokter, tapi bagi Tuhan itu nggak ada yang sukar. Puji Tuhan. Saya bersyukur pagi ini boleh dikasih kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan, semua karena anugerah Tuhan ya. Semestinya pagi ini saya pelayanan di Jogja, ada tugas pelayanan di Jogja, tapi karena satu dan lain hal saya minta untuk dijadwal ulang. Saya hubungi gembala di Jogja, Pastor minta maaf karena minggu terakhir saya tidak bisa meninggalkan tempat pelayanan. Lalu dia juga ada pelayanan di Kudus, jadi dia coba cari yang bisa untuk melayani di sana, dan saya nanti dijadwal di minggu kedua bulan Agustus, saudara. Nah, yang menarik dia berkata begini, saya kan minta maaf ya Pastor, karena saya jadi jadwalnya kacau, jadwalnya jadi amburadul, saya bilang begitu. Tapi teman saya ini berkata begini, nggak apa-apa, semua sudah diatur oleh Tuhan. Nah, orang-orang kalau yang punya pemahaman seperti itu, orang-orang yang dewasa rohani, ketika hadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, pasti berkata, semua sudah diatur oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, jadi pagi ini saya bisa melayani Bapak Ibu semua di tempat ini, dan kita akan belajar bersama-sama. Saya beri tema firman Tuhan pagi hari ini, temanya adalah jangan mundur. Boleh berkata sama-sama, 2, 3. Lebih semangat lagi, 2, 3. Jangan mundur. Bilang sama kanan kirinya, jangan mundur. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Saudara, saya coba merenung waktu saya persiapkan firman ini. Tuhan taruh ayat itu di hati saya, saudara. Saya berkata gini sama Tuhan, Tuhan, apa enggak keliru, apa enggak salah Tuhan? Beberapa minggu ini setiap firman yang disampaikan dari atas mimbar ini selalu menyampaikan, menyinggung masa-masa sukar di akhir zaman. Kalau saudara mau perhatikan minggu-minggu sebelumnya selalu diungkit, saudara, tentang keadaan yang sukar di akhir zaman. Dan ketika Tuhan taruh ayat itu untuk saya bagikan pagi hari ini, saya merenung, Tuhan, apa enggak salah? Kenapa beberapa minggu ini harus itu terus yang disampaikan? Lalu
Dinda pun sempat ngomong sama saya, istri saya sempat ngomong sama saya di mobil, ya, kenapa ya kok minggu-minggu ini selalu diulang bahwa masa-masa akhir zaman itu secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Tapi ketika saya sedang persiapkan firman, saya tahu Tuhan sedang berbicara untuk kita bahwa Tuhan sedang persiapkan saya dan saudara sebagai jemaat-jemaat yang siap untuk menanti kedatangan Tuhan kedua kalinya. Yang setuju katakan amin. Tuhan sedang siapkan kita menjadi jemaat-jemaat yang kuat untuk menyambut kedatangan Tuhan kedua kalinya. Kita akan baca sama-sama firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 37 sampai ayat yang ke-39. Saya ingin Bapak Ibu baca ayat yang ke-37, nanti saya baca 38, 39 kita baca bersama-sama. Mari sama-sama kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Bapak Ibu baca ayat yang ke-37 bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ayat 39 bersama-sama, 2, 3. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saya ulangi ayat yang ke-39. Tetapi kita, saya dan saudara, bukanlah orang-orang yang mundur. Kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi kita adalah orang-orang yang percaya dan yang memperoleh hidup yang kekal. Katakan amin. Saudara, saya akan mulai dengan satu kisah nyata yang sangat menarik. Seorang bernama Hernan Cortes. Seorang ini adalah penjelajah dari Spanyol, saudara. Bisa tampilkan? Tolong diikuti saja ya, supaya saya nggak perlu itu minta tolong ya. Ada seorang bernama Hernan Cortes, saudara. Dia adalah seorang penjelajah dari Spanyol, dan dia punya misi untuk menaklukkan wilayah Meksiko. Pada tahun 1519 dia membawa sejumlah pasukan untuk pergi ke Meksiko untuk menaklukkan wilayah Meksiko. Mereka pergi dengan sejumlah kapal. Lalu kemudian ketika Hernan Cortes bersama dengan pasukannya ini sampai di Meksiko, mereka melakukan sesuatu yang sangat ekstrim menurut saya. Hernan Cortes memerintahkan semua pasukannya untuk membakar kapal-kapal mereka dan menenggelamkan kapal-kapal mereka. Ini sesuatu tindakan yang ekstrim. Hernan Cortes membakar kapal-kapal yang sudah membawa mereka dari Spanyol ke Meksiko dan menenggelamkan kapal-kapal itu, supaya tujuannya adalah supaya apapun yang akan mereka temui di Meksiko, apapun yang akan mereka hadapi di Meksiko, rintangan apapun yang akan mereka jumpai di Meksiko, tidak ada terpintas pikiran untuk mundur, tidak ada pikiran untuk menyerah, tidak terbesit satu pikiran untuk mereka menyerah dan pulang saja, saudara. Hernan Cortes melakukan tindakan untuk membakar kapal-kapal supaya apa? Supaya tidak ada pikiran untuk mereka menyerah, sehingga tentara-tentara itu, pasukan-pasukan itu menjadi seorang yang pantang menyerah, seorang yang berani mati, seorang yang pantang mundur, saudara. Pasukan-pasukan itu menjadi pasukan yang berkomitmen teguh. Kenapa? Karena tidak ada alasan untuk mereka pulang lagi. Mau tidak mau mereka harus maju. Begitu juga dalam kehidupan Kristen. Seharusnya perjalanan iman kekristenan kita tidak mengenal kata mundur. Katakan amin. Perjalanan Kristen itu tidak ada kata mundur, saudara. Yang Tuhan mau ketika kita mengikut Yesus, saudara, apapun yang kita alami, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita akan menjadi orang-orang yang pantang mundur. Katakan amin.
tidak mudah khawatir, tidak mudah cemas, tidak mudah kecewa, tidak mudah bersungut-sungut kepada Tuhan, tidak mudah takut bimbang saudara. Tetapi pergumulan persoalan yang dihadapi, sekali kita iring Tuhan, kita akan terus iring Tuhan selama-lamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, haleluya. Kalau saudara tahu ada pujian itu lama berkata begini, I have decided to follow Jesus. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Kalau sekali mengiring Tuhan, tidak boleh mundur lagi, tapi maju terus, supaya saudara kita akan melihat bahwa kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Kenapa orang Kristen tidak boleh mundur? Pertanyaannya kan begitu, kenapa orang Kristen tidak boleh mundur? Kalau saudara baca dari ayat Ibrani ini, alasan kita nggak boleh mundur adalah karena Tuhan Yesus sudah beri kita jalan menuju kepada kemenangan. Di dalam ayat yang ke-19 20 berkata, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru. Katakan amin. Yesus sudah buka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu diri Yesus sendiri. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Tuhan yang menjanjikan itu, Dia setia. Amin saudara. Jangan pernah mundur, jangan ragu, karena Yesus sudah beri kita jalan menuju kepada kemenangan. Manusia kita, bagian kita adalah binasa saudara, bagian kita upah dosa adalah maut, kematian yang kekal itu bagian kita orang berdosa. Tapi oleh karena anugerahnya, kematian Yesus di atas kayu salib, oleh darahnya Dia menyucikan hidup saya dan saudara, dan Dia membuka pintu bagi saya dan saudara untuk kita boleh datang kepada Bapa. Ketika Yesus mati, tabir bait suci, firman Tuhan katakan terbelah menjadi dua, sehingga apa yang tadinya menjadi penghalang, sehingga antara ruang Maha Kudus dengan ruang kudus itu terbuka. Orang-orang yang tadinya tidak berhak untuk menghadap Tuhan, hanya orang-orang tertentu, imam-imam tertentu yang boleh menghadap Bapa. Tetapi oleh darah Yesus kita sudah dipindahkan daripada maut kepada kehidupan yang kekal. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Oleh karena kematian Yesus di atas kayu salib, kita sudah dipindahkan dari hidup kita yang dulu yang sia-sia dan tidak ada artinya. Kita sudah mati, tinggalkan hidup yang lama, dan kita punya hidup yang baru, hidup yang penuh dengan kemenangan, hidup yang penuh dengan kepastian. Yesus berkata, Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus, saudara. Dan Yesus itulah jalan satu-satunya untuk kita bisa sampai kepada kemuliaan kekal. Dan itu sudah Yesus buat, itu sudah Yesus berikan bagi saya dan saudara. Gak ada alasan untuk kita mundur. Karena bagi orang Kristen, saudara, yang namanya perjalanan Kristen itu bukan insya Allah masuk surga. Perjalanan Kristen itu bukan insya Allah selamat, tapi ada jaminan keselamatan, kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, saudara. Sebab itu nggak ada alasan untuk kita mundur saudara, karena jalan sudah dibuka dari Tuhan untuk kita semua. Melangkah dengan kepastian, melangkah dengan iman. Kita tahu saudara, Tuhan kita menjamin segala sesuatunya, bukan hanya di dunia ini, tetapi sampai perjalanan kita menuju surga yang mulia. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, alasan kenapa kita tidak boleh mundur, kalau kita perhatikan ayat-ayat tadi kita sudah baca, alasan kita tidak boleh mundur adalah di ayat 37. Sebab sedikit, bahkan diulang, sangat sedikit waktu lagi Ia akan datang, saudara. Kita nggak boleh mundur karena alasannya kedatangan Tuhan sudah dekat. Katakan amin. Kedatangan Tuhan itu pasti akan terjadi, dan itu sudah tidak lama lagi waktunya. Dikatakan sedikit waktu saja, hanya tinggal sedikit waktu saja, saudara, Dia akan datang tanpa menangguhkan kedatangannya. Artinya apa? Perjuangan kita di dunia ini gak lama lagi. Amin. Perjalanan hidup kita di dunia ini gak lama lagi kok. Bapak Ibu, jangan mundur, karena
perjuangan kita itu hanya tinggal sedikit lagi. Sangat rugi ketika kita sudah bertahun-tahun kita jadi orang percaya, kita mengikut Yesus, lalu karena pergumulan, karena keadaan yang sukar di akhir zaman, kita meninggalkan Tuhan, saudara. Padahal tinggal sedikit waktu lagi kita akan berjumpa dengan kekasih jiwa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa tidak ada momen di dunia ini yang lebih indah daripada perjumpaan kita dengan Tuhan. Amin. Di dalam hidup saudara, saya percaya ada momen-momen indah. Momen ketika saudara menikah, momen ketika saudara dikaruniai anak, itu bahagia sekali. Momen di saat saudara dikaruniai cucu, wah itu luar biasa, sukacita. Tapi saya pastikan tidak ada momen yang paling spesial selain ketika saudara tiba waktunya kita akan berjumpa dengan kekasih jiwa kita. Itu lebih indah dari apapun juga, itu lebih indah dari segala-galanya. Sebab itu saudara, betapa indahnya saat kita itu tidak mundur, betapa indahnya saat kita setia dan kita berjumpa dengan Tuhan. Entah itu Tuhan datang untuk kedua kalinya atau kita yang berpulang ke rumah Bapa di surga. Namun yang pasti waktu itu sangat singkat. Kalaupun kita tidak sampai pada kedatangan Tuhan kedua kalinya, tapi saya pastikan kita pun akan kembali kepada Bapa, dan itu nggak akan lama waktunya, saudara. Tidak sebanding dengan apa yang akan kita terima dalam kemuliaan kekal di surga. Sebab itu saudara, betapa indahnya ketika kita datang berpulang ke rumah Bapa dalam keadaan yang setia, dan betapa malangnya ketika Tuhan datang kedua kalinya, betapa malangnya ketika kita mundur dan kita kehilangan momen spesial untuk berjumpa Tuhan. Tadi pagi setelah firman Tuhan, saya angkat satu pujian, saudara. Sungguh tidak lama lagi. Wah, ini lagu kuno ini. Kalau yang tahu pasti tua, saudara. Ya. Tuhan Yesus datanglah, biar kita tahan saja, berdoa dan jagalah, amin. Kesenangannya besarlah, kemuliaan yang heran, amin, saudara. Oh, kalau saudara setia, waktu saudara dipanggil Tuhan nanti, apa yang saudara akan terima itu jauh lebih indah dari semua yang ada di dunia ini. Gak sebanding, saudara. Sebab itu kalaupun hari ini kita harus penuh dengan pergumulan, jangan mundur, jangan tinggalkan Tuhan, karena tinggal sedikit waktu lagi Tuhan Yesus akan datang. Dikatakan di ayat yang ke-39, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri. Jemaat GPDI Bukit Zaitun bukan jemaat yang mundur, katakan amin. Jemaat GPDI Bukit Zaitun bukan jemaat yang menyerah, katakan amin. Tapi kita jemaat-jemaat yang terus setia sampai kedatangan Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita mengundurkan diri, firman Tuhan berkata, kita binasa, saudara. Binasa itu, saudara, kalau diartikan adalah kematian kekal, kematian untuk selama-lamanya. Tetapi bagian orang-orang yang percaya adalah kehidupan yang kekal. Tetap bertahan, tetap setia, sebab mahkota kemuliaan sudah Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Nah, saudara, pagi hari ini saya ingin share kepada saudara gejala-gejala yang menunjukkan kita mengalami kemunduran rohani. Nah, ini bahaya. Jangan sampai ini terjadi dalam hidup kita. Mari kita mau tengok apakah kita sedang mengalami gejala-gejala kemunduran rohani. Dan kalau kita perhatikan dari ayat Ibrani ini, gejala-gejala kemunduran rohani apa yang dicatatkan di situ? Yang pertama adalah gejalanya adalah kehilangan kasih. Oh, ini jangan dianggap enteng, saudara. Ini nggak boleh dianggap enteng. Gejala yang paling mudah kita lihat, yang pertama kita lihat adalah kehilangan kasih. Saya catat di situ kekristenan yang mulai kehilangan kasih, kekristenan yang mulai
tidak bisa untuk mengasihi, kekristenan yang tidak bisa mengampuni, sejatinya menandakan kita kehilangan kehadiran Tuhan. Kekristenan yang tidak lagi bisa mengasihi sesama, itu menunjukkan kekristenan yang sudah kehilangan Tuhan di dalam hidupnya. Hanya Kristen KTP, tapi bukan Kristen yang dipenuhi dengan kehadiran Tuhan Roh Kudus. Saudara, saya kasih ilustrasi yang mudah saja. Kita semua tahu, kenal, familiar dengan yang namanya ballpoint. Ballpoint itu fungsinya apa? Ini Bu Jati yang guru. Ballpoint fungsinya apa, Bu Guru? Menulis, betul. Ballpoint itu kan fungsinya menulis. Tapi saudara coba renungkan, kapan ballpoint itu tidak bisa lagi digunakan untuk menulis? Ya, kalau habis istrinya, betul Tante, habis tintanya. Tapi kalau siswa sekarang kalau males nyatet jadi kering gitu ujungnya. Ya, kalau habis tintanya tidak bisa digunakan untuk menulis, sampai saudara harus ganti. Di dalam pulpen itu ada selang, betul ya? Selang yang isinya tinta itu saudara harus ganti dengan yang baru, yang penuh. Karena kalau tinta itu habis, ballpoint itu tidak bisa lagi dipakai untuk menulis. Sama dengan kehidupan Kristen. Kalau ada orang Kristen tidak bisa mengasihi, kalau ada orang Kristen yang membenci orang lain, kalau ada orang Kristen yang tidak bisa mengampuni, itu artinya di dalam dirinya tidak ada kasih. Kenapa? Karena ayat ini berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab apa yang saya garis bawahi, Allah adalah kasih. Allah itu kasih. Semakin saudara tinggal di dalam Allah, Allah tinggal di dalam kita, semakin hidup kita penuh dengan kasih. Dan gejala-gejala kalau saudara sudah hilang kasih, artinya saudara sudah tidak lagi hidup di dalam Allah. Jangan remehkan itu saudara. Dikatakan di 1 Yohanes 4 ayat 20, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan membenci saudaranya, ia pembohong, pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang dilihatnya. Di hadapan manusia boleh kau bersandiwara, tapi jangan kepada Tuhan. Mengakulah kepada Tuhan, kasihilah apa? Sepenuh hatimu. Saudara, kita tidak bisa mengasihi Tuhan tanpa kita mengasihi orang-orang sekitar. Itu pembohong, dan itu gejala yang paling menakutkan ketika kita kehilangan kasih. Nah, inilah keadaan di akhir zaman, saudara. Keadaan di akhir zaman dikatakan Matius 24 ayat yang ke-12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan apa? Menjadi dingin. Ini keadaan di akhir zaman. Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Gak ada lagi rasanya, saudara, dingin. Saudara lihat, nyawa itu begitu murah. Bunuh-bunuhan di mana-mana. Aparat sama aparat tembak-tembakan. Betul kan? Di Semarang baru-baru ini lebih parah, lebih kacau lagi. Seorang suami membayar orang bayaran untuk apa? Nembak istrinya. Ini kan kacau sekali sudah. Dunia ini sudah kehilangan kasih, dan itulah keadaan akhir zaman. Firman Tuhan berkata bahwa kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, tapi puji Tuhan, firman Tuhan berkata kebanyakan orang, artinya tidak semua. Artinya masih ada orang-orang yang punya kasih, dan itu ditemukan dalam diri saya dan saudara. Katakan amin. Ya, saya percaya saudara, yang namanya orang yang punya kasih itu di akhir zaman akan menjadi spesies langka, dan sesuatu yang langka menurut saya itu nilainya tinggi. Betul enggak? Sesuatu yang langka itu nilainya tinggi. Dan kalau saudara punya kasih dalam hidupmu di dunia yang kehilangan kasih ini, saudara adalah orang-orang yang nilainya tinggi. Amin. Saudara adalah orang-orang yang betul-betul dikasihi oleh Tuhan, dan saudara akan terus dipelihara oleh Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan ini penting, gejala ini penting, kita harus perhatikan. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, tanpa kasih
kita tidak akan pernah bisa masuk surga. Loh, ayatnya mana? Ayatnya ada saudara, 1 Yohanes 3 ayat yang ke-14-15 berkata begini. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Perhatikan, barang siapa tidak mengasihi, ia tetap apa? Di dalam maut. Barang siapa tidak mengasihi, dia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya, wah ini ngeri lagi saudara, yang ngomong bukan saya, yang ngomong firman Tuhan. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah apa? Seorang pembunuh manusia. Ini firman Tuhan yang kasih status loh saudara, bukan saya. Kalau saudara benci sama orang lain, saudara itu pembunuh manusia. Dan tidak ada seorang pembunuh yang menerima kehidupan yang kekal di dalam dirinya. Sebab itu kalau hari-hari ini saudara mulai kehilangan kasih saudara, mendekatlah kepada Allah. Izinkan Tuhan memenuhi hatimu, hidupmu dengan kasih-Nya, supaya apa yang keluar dari hidup kita semata-mata hanyalah kasih. Katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus ya. Jangan berhenti untuk menjadi agen kasih-Nya Tuhan. Itu gejala yang pertama, kehilangan kasih. Gejala kedua yang tidak kalah mengerikan, kehilangan api. Gejala yang pertama, kemunduran rohani ditandai dengan kehilangan kasih. Gejala yang kedua, kemunduran rohani ditandai dengan kehilangan api. Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan banyak orang. Jadi banyak orang membiasakan untuk tidak ibadah, biasa-biasa aja, tidak ibadah nggak masalah, nggak rugi apa-apa. Itu yang dibiasakan oleh orang. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, jangan kehilangan api, jangan sampai kita kehilangan semangat, jangan sampai kita kehilangan gairah dalam mengiring Tuhan, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, tetapi justru kita harus semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tidak lama lagi Tuhan akan datang. Biarlah kita didapati Tuhan sebagai orang-orang yang setia beribadah kepadanya. Katakan amin. Biarlah kita didapati Tuhan bukan menjadi orang yang mundur, tetapi orang yang bersemangat, bergairah di dalam ibadah, bergairah dalam menyembah, bergairah dalam memuji Tuhan, bergairah di dalam melayani Tuhan. Sebab itu ini gejala yang tidak bisa kita pandang enteng saudara. Ketika kita mulai malas untuk ibadah, saudara ada dalam gejala-gejala kemunduran rohani. Ketika saudara berpikir, minggu depan saja ibadah masih ada, gereja juga gak pindah kemana-mana, pendetanya juga masih di situ, saya masih bisa ibadah minggu depan. Gak bisa dianggap enteng saudara. Gejala kemunduran rohani. Saya ingin share satu kisah motivasi, suatu kisah nyata saudara. Seorang bernama Florence Chadwick. Dia seorang wanita yang profesinya adalah perenang, tapi dia lebih suka untuk berenang di jarak yang jauh. Dan dia punya satu keinginan, dia berusaha menaklukkan rekor berenang di lautan lepas sepanjang 42 km. 42 kilo itu jauh apa pendek saudara? Jauh banget ya, jauh banget saudara. Saudara sini Jogja gitu ya, sini ke Jogja saudara, berenang, bayangkan berenang ya sejauh itu saudara. Dan itu dari pantai California menuju ke Pulau Catalina. Florence Chadwick ini ingin untuk membuat rekor berenang sejauh 42 km. Dan ketika dia sudah berenang selama 15 jam, bayangkan 15 jam di lautan lepas dia selalu berenang, tiba-tiba turunlah kabut yang tebal. Kabut itu begitu tebal dan menghalangi pandangannya. Dia tidak bisa lagi melihat sekitarnya saudara. Dia menjadi capek, dia menjadi lelah, dia menjadi tidak bersemangat saudara. Dan akhirnya dia menyerah setelah 15 jam dia berenang saudara. Dan setelah dia menyerah, betapa menyesalnya Florence Chadwick. Kenapa? Karena ternyata dia hanya tinggal 1,5 kilo dari pantai tujuannya.
Artinya dia sudah berenang sejauh 40,5 kilo, tinggal 1,5 kilo dia sampai kepada tujuan, tetapi karena kabut menutupi pandangannya, dia menjadi lemah, dia tidak bersemangat, dan dia menyerah di tengah jalan. Yang menarik adalah 2 bulan kemudian Florence Chadwick ini melakukan hal yang serupa, mengulangi. Dia berkata, kali ini saya nggak boleh gagal. 2 bulan kemudian dia mengulangi percobaan yang sama. Dan menariknya saudara, di tengah perjalanan dia berenang, kabut turun lagi saudara. Kabut turun lagi, dia tidak bisa lagi melihat sekitarnya, arah pandangnya tertutup dengan kabut yang tebal. Tapi kali ini Florence Chadwick tidak mau menyerah. Dia tetap berenang, dia tetap melanjutkan usahanya, dan akhirnya dia sampai di ujung tepi pantai, dan dia membuat rekor sebagai wanita pertama yang menyeberang dari California ke Catalina. Ketika ditanya wawancara oleh seorang, dia bertanya, kenapa kamu kali ini bisa melewati walaupun kondisinya sama, kabut turun begitu tebal? Dia menjawab begini saudara, saya selalu membayangkan garis pantai ada di depan. Dia selalu membayangkan garis pantai yang dia tuju itu ada di hadapannya, sekalipun dia tidak bisa lihat apa-apa di depannya, tapi dia bayangkan, oh garis pantai itu ada di depannya, sedikit lagi aku sampai. Begitu juga seharusnya perjalanan kekristenan kita. Kita tidak ngerti kapan Tuhan datang, kita nggak tahu kapan Tuhan akan memanggil kita saudara. Tetapi pastikan dalam hidup saya dan saudara, arahkan pandangan tujuan kita bahwa tidak lama lagi Tuhan datang, dan di surga Tuhan sedang menanti kita, tangannya terbuka untuk menyambut kita yang setia, untuk menyambut kita yang tidak menyerah, untuk menyambut kita yang tidak kehilangan api, dan kita sampai kepada tujuan kemuliaan yang kekal. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin saudara. Perjalanan hidup Kristen seharusnya seperti itu. Meskipun pandangan di sekitar kita nggak ngerti saudara. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Itu lagu paling unik ya, isinya suka-sukamu Tuhan. Tapi itulah seharusnya perjalanan hidup Kristen. Meskipun kita tidak ngerti maksud rencana Tuhan, kita tidak ngerti berapa lama kita harus berjuang, tetapkan arah pandanganmu bahwa Tuhan sudah sediakan kehidupan yang kekal. Sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kehilangan api. Sebab itu Paulus penulis Ibrani berkata, jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Itulah keadaan di akhir zaman saudara, orang tidak suka beribadah. Sebab itu 1 Timotius berkata, latihlah dirimu untuk beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna dalam segala hal, mengandung janji baik hidup saat ini maupun hidup yang akan datang. Latih diri kita beribadah, latih semangat kita untuk beribadah. Coba kita mau merenung, nanti ketika Tuhan datang atau ketika kita dipanggil Tuhan, kita sedang apa saudara? Kita sedang sibuk Facebookan atau kita sedang sibuk baca Alkitab? Ketika nanti Tuhan datang, kita lagi sibuk nonton sinetron sambil ngemil kacang, atau kita sibuk berdoa, sibuk membesuk orang lain, sibuk melayani Tuhan? Tentu harapan kita adalah Tuhan panggil kita ketika kita setia melakukan tugas bagian kita. Sebagai hamba Tuhan, harapan saya adalah nanti kalau Tuhan panggil saya atau Tuhan datang, saya didapati sedang melayani Tuhan. Ya, itu kerinduan saya saudara. Buat saya saudara, tadi pagi saya katakan, saudara pernah lihat video-video ya, yang pendeta-pendeta habis khotbah itu tiba-tiba amin langsung meninggal saudara, langsung tidak ada. Buat saya itu kematian yang mewah saudara. Itu bagi hamba Tuhan kematian mewah itu. Dikasih kematian yang mewah adalah ketika selesai melayani Tuhan. Ya, jadi mungkin perlu nanti ada yang sumbang kursi ya di sini, supaya nanti kalau misalnya Tuhan suruh bablas habis pelayanan gitu, bisa duduk dulu gitu ya saudara ya. Bisa posisinya PW paling enggak gitu. Coba renungkan saudara, itu kematian yang mewah bagi hamba Tuhan. Tadi pagi saya katakan, jangan sampai yang namanya hamba Tuhan berita telah berpulang ke rumah Bapa pendeta titik setelah mengkonsumsi 2 porsi sate kambing saudara. Itu kematian tidak mewah,
kematian mewah itu adalah kematian ketika kita melayani Tuhan. Katakan amin. Haleluya saudara. Nah Daud itu adalah seorang yang tidak pernah kehilangan api. Mazmur 122 berkata, nyanyian syair Daud, aku bersukacita, aku senang, aku bersemangat. Ketika apa? Ketika orang ngajak Daud untuk ke rumah Tuhan. Itu kesukaan Daud. Sukacitanya Daud adalah ketika dia ajak pergi ke rumah Tuhan. Jujur saudara lebih suka diajak ke gereja apa diajak dolan? Saudara lebih suka diajak persekutuan komsel apa diajak traktir teman ulang tahun saudara? Maaf izin komsel dulu ya, kenapa? Ada ulang tahunan, betul ya? Kan lebih suka itu, lebih senang saudara. Jujur aja begitu. Tapi Daud dia tidak pernah kehilangan api. Dia lebih suka, lebih baik 1 hari di pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari di luar Tuhan saudara. Itu bagian yang paling indah bagi Daud saudara. Sebab itu ayo kita jangan sampai kehilangan api. Dikatakan pada hari-hari terakhir orang akan mengasihi dirinya sendiri bla 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 bla, dan ciri akhir zaman adalah orang tidak peduli agama. Tidak peduli agama. 2 Timotius berkata, terjemahan bahasa Indonesia masa kini berkata, membenci hal-hal yang rohani, tidak suka sama yang urusan-urusan rohani, sukanya urusan-urusan yang duniawi, sukanya urusan-urusan yang jasmani. Kalau urusan-urusan rohani itu nantilah nomor sekian. Nggak tertarik sama urusan-urusan rohani, lebih tertarik dengan perkara-perkara dunia. Itu keadaan orang di akhir zaman. Tetapi janji Tuhan bagi orang-orang yang tidak kehilangan api, yang tidak kehilangan semangat. Wahyu yang pasal yang ketiga berkata, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka Tuhan berjanji, aku pun akan melindungi engkau. Amin. Melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Tuhan tidak akan berlama-lama, tapi sampai tiba kedatangan Tuhan, Tuhan akan melindungi orang-orang yang tidak kehilangan semangat dalam mengiring Tuhan. Akan ada hari-hari yang lebih susah dari hari ini. Firman Tuhan katakan, kalau hari ini saudara anggap susah, akan datang hari yang lebih susah. Kalau hari ini saudara anggap hidup sudah berat, akan datang masa yang lebih berat lagi. Tetapi janji Tuhan bagi orang-orang yang tidak meninggalkan ibadah, saudara akan dilindungi, dijaga, dan dipelihara oleh Tuhan sampai kedatangan Tuhan kedua kalinya nanti. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, gejala yang ketiga saudara. Tadi gejala pertama kehilangan kasih, gejala kedua kehilangan api, gejala ketiga kehilangan iman. Ibrani 10:35 berkata, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Saya catat saudara bahwa ini gejala paling parah. Gejala, kalau ini kanker, ini sudah stadium akhir saudara. Gejala kemunduran rohani yang paling bahaya adalah kehilangan iman, melepaskan iman, melepaskan keyakinan, melepaskan kepercayaan. Artinya apa? Kita sudah tidak peduli tentang kehidupan kekal. Kita sudah tidak mau urusan dengan yang namanya kehidupan yang kekal itu. Tuhan mau datang, Tuhan tidak datang, nggak peduli, terserahlah. Mau neraka, mau surga, saya tidak peduli. Yang penting hidup di dunia ini sekarang. Bagaimana caranya hidupku ini nyaman? Piye caranya hidup ini kepenak? Urip itu kepenak itu saudara. Itu yang dipikirkan orang-orang yang sudah kehilangan iman dan kepercayaan. Dia sudah tidak mau memikirkan lagi tentang perjalanan hidup dan kekal. Yang dia pikirkan hanya pandangan yang sempit tentang kehidupan di dunia ini. Dan ini adalah kemunduran rohani yang paling parah saudara. Begitu banyak orang-orang di akhir zaman ini yang begitu mudahnya meninggalkan Tuhan hanya untuk perkara-perkara dunia. Sebab itu saya catat di situ, jangan pernah lepaskan sesuatu yang kekal yang sudah saudara terima dari Tuhan untuk mendapatkan sesuatu yang fana. Jangan lepaskan kemuliaan kekal, kehidupan kekal yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita hanya karena sesuatu yang fana. Hanya ada gambar yang menarik saya dapat, itu gambar saudara. Saudara lihat ada seorang yang terkurung di dalam penjara dan di hadapannya ada roti dan ada kunci. Tetapi orang yang di dalam penjara ini begitu sibuk untuk mendapatkan roti. Padahal kalau kita mau berpikir luas, mana yang lebih berguna bagi dia saudara? Mana? Kunci. Kalau dia punya kunci saudara, dia bukan hanya bisa dapat satu roti,
dia bisa dapat banyak roti, dia nggak akan kelaparan untuk besok-besoknya, betul ya? Tapi betapa sempit pikirannya, hanya terfokus pada roti. Jujur, akhir zaman, hari-hari akhir ini, jemaat Tuhan lebih suka khotbah roti apa khotbah kunci? Lebih suka khotbah roti apa khotbah kunci? Khotbah roti. Kalau kita dengar khotbah kan pinginnya gimana caranya supaya hidup ini kepenak, gimana caranya supaya hidup ini nyaman, supaya aku ini orangnya bisa sukses, supaya bisa bahagia. Cuma itu aja saudara. Tapi bersyukur saudara, di sini kami tidak pernah mengajarkan khotbah roti. Yang kami beritakan adalah khotbah kunci. Sebab firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka roti-roti yang lain itu akan ditambahkan kepadamu. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin saudara. Di tempat ini saya nggak mengajarkan juga untuk kita hidup menderita, enggak saudara. Saya percaya waktu saudara cari kunci itu lebih dulu, maka hidup kita akan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Sebab itu saudara, saya catat di sini, itulah ciri-ciri 3 gejala kemunduran rohani. Jangan sampai kalau saudara ada alami 1 gejala ini saja, segera datang kepada Tuhan. Saya catat, segera konsumsi suplemen firman Tuhan, dan banyak-banyaklah istirahat berdoa di kaki Tuhan. Sebab gejala-gejala itu adalah gejala kemunduran rohani dan hanya bisa diatasi ketika saudara semakin mendekat kepada Tuhan. Satu tulisan hamba Tuhan berkata begini, bertekunlah sedikit lagi karena di sana upahmu sudah menanti. Bertahanlah sedikit lagi saja waktunya, karena upah saudara sudah menanti. Wahyu 22 ayat 12 berkata, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Saudara, saya tiba-tiba ingat satu cerita ilustrasi, tadi pagi saya nggak sampaikan. Ada seorang bapak yang bekerja di perusahaan konstruksi, proyek-proyek pembangunan begitu ya saudara. Dan dia sudah tiba waktunya untuk pensiun. 3 bulan lagi dia akan pensiun. Dia menghadap kepada atasannya dan dia berkata, Pak bos, 3 bulan lagi saya mau pensiun. Pamit ceritanya ya saudara ya. Lalu atasannya ini berkata begini, oke Pak, sebelum kamu pensiun saya kasih tugas, tolong buatlah satu rumah sebaik mungkin yang kamu bisa. Buatlah sebuah rumah yang paling indah yang kamu bisa buatlah, yang paling baik, yang semaksimal mungkin yang kamu buat. Tetapi orang ini karena sudah mau pensiun, dia pikir, wah menghabiskan berapa lama rumah yang indah, rumah yang mewah. Dia bersungut-sungut, dia menggerutu, lalu dia akhirnya melakukan proyek itu dengan asal-asalan. Dia bangun rumah tapi tidak dengan segenap hati. Dia bangun rumah ala kadarnya, yang penting dia ingin cepat selesai. Dia sudah tidak lagi bersemangat untuk melakukan tugas itu, dan akhirnya dia selesaikan membangun proyek rumah itu. Dia datang kepada atasannya, dia serahkan kunci rumah, Pak, proyeknya sudah selesai, saya sudah selesaikan proyek membangun rumah, saya pamit mau pensiun. Atasannya berkata begini, baik Pak, terima kasih buat kerjamu selama ini, dan kunci rumah ini saya serahkan kepada Bapak untuk hadiah pensiun Bapak. Betapa menyesalnya Bapak ini saudara, orang ini. Kalau dia tahu saudara, dia akan melakukan yang sebaik mungkin. Kalau dia tahu itu upahnya dia akan melakukan yang semaksimal mungkin. Dia akan bangun rumah yang senyaman sebaik mungkin untuk dia tinggal di masa pensiun nanti. Begitu juga perjalanan hidup kita. Masih ada sedikit waktu saudara untuk sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Persiapkan tempat yang paling indah. Apapun yang kita hadapi, tetap semangat, tetap giat di dalam Tuhan. Maju, pantang mundur, jangan pernah menyerah. Kemuliaan kekal Tuhan sudah sediakan bagi saya dan saudara. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini beban kita begitu berat, mungkin hari ini persoalan kita, pergumulan kita begitu berat saudara. Tapi firman Tuhan ajarkan jangan mundur. Dia sudah sediakan kemenangan bagi saya dan saudara. Jangan mundur, karena tidak lama lagi Tuhan datang. Kita akan terima upah dari kesetiaan kita. Sekalipun berat bebanmu, tetap percaya setia kepada Tuhan. Haleluya. Segala perkara dapat ku tahu di dalam Dia yang beri kekuatan. Di dalamnya yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus.
Tuhan sudah menyatakan bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Perjalanan hidup terbentang semakin berat. Banyak tantangan, banyak pergumulan. Tapi firman Tuhan memberikan nasihat kita, jangan pernah berpikir untuk mundur, karena sesungguhnya kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Setia sampai akhir, mahkota kehidupan menjadi bagian kita. Mari kita bangkit berdiri. Kami punya Tuhan yang setia. Di saat kami lemah, Engkau yang menguatkan kami. Di saat kami terantuk jatuh, Engkau angkat kami. Pada saat kami tidak berdaya, Engkau menopang kami. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan segenap hidup ini dalam tangan-Mu. Kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Waktu demi waktu, hari demi hari, minggu demi minggu, setiap saat kami nikmati pertolongan Tuhan. Kekuatan Allah menyertai kami. Roh Kudus menolong agar kami tetap bersemangat di dalam Tuhan, ngiring Engkau sampai akhir kehidupan. Hamba menyerahkan jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Hamba iringi perjalanan mereka dengan doa sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan menyertai, melindungi, memelihara, memberkati dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Dan Tuhan buat berhasil. Adakan perbedaan antara orang yang berharap kepada Tuhan dan yang tidak berharap kepada Tuhan. Engkau buka terobosan-terobosan yang baru. Di masa-masa yang sulit, buka jalan ketika mereka menghadapi jalan yang buntu. Sembuhkan yang sakit, dan kami semua terima pertolongan dan kemenangan. Jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu yang kami lewati, Tuhan kiranya akan memberkati mereka sebagaimana Engkau sudah memberkati di waktu yang lampau. Korban persembahan yang mereka persembahkan, pengembalian milik Allah, Tuhan kembalikan dengan berkat-Mu yang berlimpah. Kalau mereka pulang sebentar,
Tuhan sertai di perjalanan, tibakan dengan selamat di rumah mereka masing-masing. Semua yang sudah terlibat dalam pelayanan hari ini, berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan umat-umat Tuhan yang sudah hadir dalam ibadah, berkat Tuhan turun atas jemaat. Terima kasih. Kedangkan tanganmu saudara, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan bawalah berkat damai sejahtera limpah dari Allah Bapa, kasih sayang sempurna melalui putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Terus menyertai kita semua pagi ini sampai selama-lamanya. Diberkati